Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic atau logika fuzzy dari mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Zaki Falani Eskom MKOM. Di sini saya Talia Dewi Safitri dengan NIM 04321023 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini ada poin pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah dan pengertian fuzzy logic, yang kedua arsitektur fuzzy logic, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat penerapan fuzzy logic. Masuk poin yang pertama yaitu sejarah dan pengertian fuzzy logic atau logika fuzzy. Sejarah fuzzy logic. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lutfi A. Zadeh melalui tulisannya tentang teori himpunan fuzzy pada tahun 1965. Lutfi Asker Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun metode ini lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikan ke bidang kendali atau kontrol hingga inteligensia buatan. Mengapa logika fuzzy banyak pengaplikasiannya di negara Jepang dibanding Amerika? Hal ini karena kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak bersalah, sukses, gagal, atau setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang tim yang lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Pengertian fuzzy logic. Logika fuzzy atau dalam istilah bahasa Inggris disebut fuzzy logic merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan buatan atau AI, logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika biner. Logika biner hanya memiliki dua nilai kebenaran, yakni 0 dan 1. Logika fuzzy memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Tujuannya untuk menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti signifikan. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidaktepatan, noise, dan sebagainya. Itu arsitektur logika fuzzy. Pada gambar di samping, arsitektur logika fuzzy ada 4, yaitu rule base yang berisi semua aturan dan kondisi if else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Yang kedua, fuzzification. Fuzzifikasi adalah komponen kedua dalam arsitektur logika fuzzy dan berguna untuk membantu mengubah input. Yang ketiga, inference engine, yaitu komponen ketiga ini membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dan aturan fuzzy. Yang keempat, defuzzifikasi, yaitu modul ini adalah kebalikan dari proses fuzzification. Yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem. Yang pertama, sistem yang dibangun dengan logika fuzzy dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Yang kedua, rancangan sistem logika fuzzy cukup mudah dan dapat dimengerti. Yang ketiga, logika fuzzy hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penalarannya cukup sederhana. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Yang kelima, logika fuzzy dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruang memori yang besar. Yang keenam, algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Kekurangannya,
Keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Yang kedua, tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan logika fuzzy. Akibatnya, banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Yang ketiga, kelemahan utama dari sistem kontrol logika fuzzy adalah bahwa algoritma ini sebenarnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Yang keempat, kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzzy secara teratur. Yang kelima, algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan saraf. Yang keenam, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Yang keempat, yaitu penerapan fuzzy logic. Penerapan fuzzy logic dapat diterapkan di beberapa bidang, seperti pada bidang medis. Pada bidang medis ini dapat mengontrol tekanan arteri saat memberikan anestetik pada pasien. Yang kedua, digunakan dalam radiologi diagnosis dan sistem pendukung diagnostik. Yang ketiga, diagnosis kanker prostat dan diabetes. Dalam bidang pertahanan, menemukan dan menggali target di bawah air, mengenali target di bawah air, mendukung pengambilan keputusan angkatan laut, menggunakan gambar inframerah thermal untuk pengenalan target, digunakan untuk mengontrol pencegat hypervelocity. Yang ketiga yaitu dalam bidang industri, seperti mengontrol pabrik pemurnian air, menangani masalah dalam keputusan kendala dalam desain struktural. Yang ketiga, analisis pola untuk jaminan kualitas. Yang keempat, logika fuzzy digunakan untuk menangani pengolahan air limbah lumpur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.